Burung madu gini mah kalau misalkan dikasih makan nggak akan berhenti guys, sampai obes juga. Makan terus. Gue yakin ini umurnya di atas 15 tahun, di atas 16 tahun ya. Soalnya bulunya udah mulai gimbal ya, udah tua banget. Ya Allah lucunya. Nah yang kemarin tuh gimana sih Van ceritanya? Yang kemarin si Tama ini di ruangan terkunci. Nah kita pengen dengar dari pihak yayasannya seperti apa sih yang terjadi kemarin tuh. Ada anak harimau yang baru lahir, ada 2 ekor. Gue mau ketemu langsung. Gini guys, anak-anaknya lihat. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gue lagi berada di Bandung Zoo ya, yang berada di Taman Sari. Ini kebun binatang selalu mengingatkan gue zaman dulu guys, karena gue dulu sering banget kesini pas kecil SD suka kesini. Apalagi pas mulai tahun 2017 ngurus esan, hampir tiap hari sini dalam waktu mungkin ada kali 6 bulan ya, hampir tiap hari kesini dalam waktu 6 bulan gitu. Jadi kayak pada saat itu udah kayak rumah kedua gue guys. Seperti yang kalian tahu guys, sekarang Bandung Zoo ini kan lagi tutup, tidak beroperasi ya. Gua kan khawatir ya, kalau misalkan tidak beroperasi, khawatir satwa-satwanya ya siapa yang biayain dia dari mana, karena biaya kebun binatang itu sebulannya cukup besar guys. Jadi gua mau ngajak teman-teman semua, gue pengen lihat satwa-satwa di sini ya. Sekarang juga kosong, nggak ada pengunjung, udah hampir 2 bulan nggak buka. Gue mau lihat kondisi satwanya seperti apa guys. Let's go, ikut. Jadi di belakang gua langsung ada kandang beruang madu nih guys. Kita lihat beruang madunya tuh guys, beruang madunya masih glowing ya guys ya, masih sehat sih, badannya nggak kurus, ideal. Yang paling bagus itu badan ideal, jadi nggak kurus, nggak terlalu gemuk juga, karena terlalu gemuk juga nggak sehat ya. Aman ya, gemes ya. Ini ada beruang madu juga tuh, ini kayaknya agak tua guys, kalau mukanya kayak gini udah berlipat-lipat kulitnya, biasanya agak tua guys ya. Halo, tuh duduk guys, cakarnya panjang banget ya, badannya oke guys ya, nggak kurus. Beruang madu gini mah kalau misalkan dikasih makan nggak akan berhenti guys, sampai obes juga. Makan terus kalau beruang madu ya, makanya sering dadah ke orang gitu ya, minta makan, bukan berarti kurus, dia mah yang makan terus guys, pengen ngemil, terbiasa dikasih sama orang. Gak bagus berarti kayak gitu ya, karena harusnya dikasih dari kiper. Di sini ada apa nih? Hyena belang, tribe hyena. Oh ada hyena nih guys. Oh itu lagi tidur guys, hyenanya guys. Ini lagi bobo, lucunya. Sini ada harimau benggala. Oh ini Syarukan. Halo Syarukan. Halo Syarukan. Ini bapaknya Esan guys. Udah tua banget guys. Gue yakin ini umurnya di atas 15 tahun, di atas 16 tahun ya. Soalnya bulunya udah mulai gimbal ya, udah tua banget. Tapi kalau perutnya berisi guys ya. Brot guys, gemes, tapi nggak obes ya. Tapi ini emang agak gendut. Enclosure juga kandangnya bersih ya. Oh ini Donggala, Dongki. Halo Donggala. Ini adik Esan guys. Ini adik Esan Donggala. Halo anak cantik. Donggala. Tuh Caving guys, kalau Donggala sama gue, karena gue dulu pernah ngerawat Donggala ya, jadi tahu Donggala. Tuh Caving guys, Donggala. Next. Kita lihat di sini ada macan tutul Jawa guys, lagi meluk pohon tuh kayak binturong, lucu banget. Kalau gue lihat juga bodinya sih aman guys ya, nggak terlalu kurus ya. Lagi santuy gitu, lucu banget di pohon. Macan tutul itu salah satu kucing yang jago banget manjat. Ini kayak ninja guys, macan tutul tuh segede gini. Beratnya sekitar 30-50 kiloan nih, segede gini guys. Lincah, gesit guys, matul. Sepi jadi kayak private zoo ini guys, kayak kebun binatang sendiri guys. Private zoo. Sekarang kita lihat harimau lagi guys, ada harimau lagi guys. Gak ada pengunjung pun tetap bersih guys. Tapi yang paling gua khawatir itu satwanya. Makanya gua pengen lihat satwanya kayak gimana nih guys. Sejauh ini sih masih oke ya satwanya. Coba kalian nilai sendiri seperti apa satwanya, komen di bawah guys. Nah ini Kuna ini, waduh Kuna. Halo sayang, apa kabar? Ini juga main bareng guys pas kecil, dari kecil sampai gede banget. Halo Kuna tuh nyamperin, halo sayang. Halo Kuna. Gede banget harimau Siberia, buset dah. Gue main dari dia kecil, dia kecil. Di TikTok gue ada pas main sama dia pas kecil. Jadi tahu banget Kuna ya, dan ini yang luka terparah gue tuh sama dia. Kuna Kuni ya. Kita lihat kandangnya sih bersih ya. Harimau juga nggak kurus sih, badannya ideal ya. Masih oke guys, bagus.
Nah ternyata guys ada yang beranak lagi guys, binturong guys. Ini binturong Sumatera ya? Iya Sumatera. Ini binturong Sumatera guys, warna hitam tuh. Ada anaknya lucu banget tuh. Lagi sama induknya tuh guys. Ya Allah lucunya. Pokoknya gue tuh kalau lihat satu beranak pinak berarti dia nyaman. Soalnya salah satu syarat untuk satwa liar beranak pinak itu nyaman dan sejahtera. Soalnya kalau misalkan di stres gak mungkin mau berkembang biak, makan aja nggak mau gitu kasarnya kan. Jadi satwa kan nggak bisa bohong. Gue bisa nilai dari sini guys, salah satunya. Kalau berkembang biak berarti mereka sejahtera. Di sisi lain kita lihat juga fisiknya kayak gimana. Fisiknya bagus-bagus guys, masih oke. Karena gue juga khawatir ya takut satwa kenapa-napa. Tapi sejauh ini kita lihat aman semua guys. Tuh lagi beranak. Lucu banget adiknya. Halo adek. Gini banyak binturong di sini. Oke guys, kita lanjut ke tempat selanjutnya guys. Katanya ada tapir lagi hamil ya. Di sini tuh tapirnya berkembang biak cepat banget guys. Berhasil. Di Bandung Zoo itu gue udah bilang beberapa kali. Ini lembaga konservasi yang konservasi tapirnya berhasil keras. Berhasil banget ya, sukses berat. Karena berkembang biak terus. Sedangkan di akal lain ada yang susah. Karena mungkin faktor lingkungan ya. Di sini tuh faktor lingkungannya cocok untuk jenis tapir guys, karena lembab, terus rimbun banget dan mataharinya nggak langsung kena tapir, sehingga tapirnya mungkin cocok, akhirnya berkembang biak banget guys ya. Ini kita mau ngintip tapir guys ya, kita mau ngintip tapir yang lagi hamil. Let's go. Halo, ini tapirnya lagi nongkrong guys, lagi santuy. Ini tapir lagi hamil. Iya lagi hamil. Hamil berapa bulan? Ini udah 12 bulan berarti. 12 bulan? Ya. Oh lama juga ya hamil? Dia melahirkannya 13 bulan masa mengandungnya. Lebih lama daripada orang, tahun sebulan berarti ya? Ya, bentar lagi lahir dong? Sebentar lagi perkiraan lahirnya bulan depan. Oh, ini guys udah sangat gede besar, banget ya. Udah gede banget, ini bentar lagi lahir nih. Wih lucu banget. Di sini tapir udah berapa kali beranak? Udah 11 kali berarti. 11 sampai 12 kali lah. Ini totalnya sekarang udah ada 10 ekor, lalu beberapa kali kita kirim pertukaran dengan kebun binatang lain. Iya, karena pasti kebun binatang lain juga butuh tapir, karena kan susah ya tapir kebun biaknya. Di sini cocok, ya lingkungannya kayak gini nih, pohon ratusan tahun, puluhan tahun gitu guys. Jadi kayak enak banget, enclosure kandangin. Lucunya itu tapir tuh belalai guys ya, ada belalai ya, tapi pendek tapir tuh. Ini kalau tapir sendiri berapa tahun kan? Ini usianya bermacam-macam ya, ada yang masih muda dari 2 tahun, 3 tahun ada yang udah 20 tahunan ada. Lucu. Kalau misalkan hamil kayak gini berarti nggak digabung sama bapaknya? Kalau yang udah besar gini udah nggak digabung. Jadi ketika usia 6 bulan kehamilan lah kita pisah sama jantannya, betul. Nanti anaknya sama induknya nempel betul, terus. Ya. Oh. Anaknya pasti satu atau bisa banyak? Beberapa kali kita ngawinin tapir cuma satu sih anaknya, nggak pernah ada yang 2 gitu. Oh selalu satu ya? Selalu satu. Reproduksinya lambat, itu yang ngebikin salah satu faktor jadi dilindungi guys ya. Karena udah hamil 13 bulan lama, baraknya cuma satu gitu. Keren nih guys, lucu banget. Bentar lagi lahir nih, nggak lama lagi nih, semoga lancar lah. Amin. Oke, banyak tapirnya, lucu banget. Mantap. Let's go, kita ke tempat selanjutnya. Oke guys, sekarang gue lagi di kandang orang utan ya. Waktu kemarin kan sempat viral di Bandung Zoo itu ada orang utan yang di kamar ya, bukan kamar sih, itu emang ruangannya orang utan untuk bayi itu terkunci. Kemarin kan sempet rame itu ya. Nah sekarang gue mau lihat bapak ibunya, sekalian tanyain kenapa kemarin kayak gitu, ceritanya seperti apa sih yang benar. Karena kan ya yang beredar kadang ada yang akurat, ada yang berbeda, ada yang pelintir dan lain sebagainya. Kita pengen dengar dari pihak Bandung Zoo-nya guys. Nah ini bapaknya guys, bapak orang utan yang di kamar itu ya. Nama orang utan itu nama kosan, namanya anaknya Tama. Nah ini bapaknya namanya Pehong ini. Orang utan Kalimantan. Emang gitu guys, gede gimbal orang utan Kalimantan guys ya. Ngeri banget, tenaganya menggila. Orang utan Kalimantan yang dewasa sebanding sama 7 manusia, biasanya sih gitu, atau mungkin lebih, karena tenaganya gede banget. Kelihatannya kayak yang lemah, lembut gitu, padahal enggak guys, tenaganya luar biasa. Nah kita sekarang bersama Alvan lagi guys, kita mau nanya silsilah dari si Tama itu ya. Ini kan bapaknya si Tama. Ya betul. Pehong. Orang utan Kalimantan. Ibunya orang utan Kalimantan. Ibunya sama orang utan Kalimantan, namanya Sakila. Ya. Si Tamanya ini umur berapa? Tama dia umur 10 bulan berarti. Dia lahir ya, Desember. Ya. Nah yang kemarin itu gimana sih Van ceritanya? Yang kemarin si Tama ini di ruangan terkunci, terus orang kan macam-macam ya reaksinya. Ada yang bilang kasihan, nggak dikasih makan dan sebagainya. Nah kita pengen dengar dari pihak yayasannya seperti apa sih yang terjadi kemarin itu? Ya jadi kan kronologinya tuh tanggal 6 kemarin itu. Jadi kebetulan si Tama kan dia di handler ya, disusuin oleh manusia. Kebetulan memang ada yang piket dari kita, 2 orang piket untuk orang utan itu. Nah pagi-pagi setengah 6 itu ada beberapa oknum yang ibaratnya kayak mengusir kiper-kiper kita yang piket di dalam.
untuk keluar, untuk clear area di area kebun binatang ini. Nah, kemudian kita karyawan dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Posisinya kan memang si Tama ini dia harus menyusu pagi-pagi nih. Cuman karena posisi si kipernya itu ibaratnya diusir dari luar, otomatis dia pagi-pagi itu belum nyusuin, belum berjemur lah gitu ibaratnya. Akhirnya karyawan bisa masuk sekitar pukul 11. Lalu teman-teman yang bertugas di nursery langsung ke belakang buat nyusuin dan menyelamatkan si Tama. Gitu. Oh, tapi itu kondisinya nggak sampai lemas kayak gimana kan? Kalau sampai lemas sih enggak sih. Enggak, cuman nggak nyusu pagi aja. Cuman ya kasihan, maksudnya nggak nyusu pagi, terus kan memang pas ketemu juga memang kayak dianya kayak lapar gitu ibaratnya. Gitu. Iya, ya karena belum nyusu. Jadi kan kalau malam nggak nyusu ya? Malam nyusu nggak? Malam dia nyusu. Oh, nyusu malam dia nyusu. Karena kipernya piket itu buat ngasih nyusu. Iya, betul. Oh, berarti malam nyusu, pagi-paginya nggak nyusu. Iya. Bukan yang nggak semalaman nggak nyusu itu kan? Berarti malam nyusu, pagi-pagi nggak nyusu, sehingga nyusu lagi jam 11 siang. Iya, jam 11 siang. Tapi kondisinya aman, sehat? Untuk saat ini aman. Pas kemarin juga sehat, aman aja? Aman. Karena kita langsung susuin kan. Iya. Itu udah makan belum? Udah makan ya? Udah. Kita mau lihat Tama guys, cuman induknya di belakang, kalau Tamanya di kandang karantina itu. Dan kita nggak bisa ke sana karena ya gue harus steril dulu kalau karantina, karena ya banyak satwa-satwa yang di sana, bayi-bayi gitu ya. Gue harus mandi kasarnya atau enggak semprot disinfektan gitu ya, biar steril. Gue nggak sempet ke sana. Yang penting Tamanya sehat ya. Karena kalau misalkan ada video dikirim aja deh, kalau misalnya video gitu. Bentar. Jadi aman ya, Van ya? Aman. Mantap guys, kita lanjut ke satwa selanjutnya. Dadah, peho. 97% diantaranya mirip manusia, orangutan. Nih guys, di Bandung Zoo ini kemarin gue dengar kabar ada anak harimau yang baru lahir, ada 2 ekor. Itu dari Sarukan, dari bapaknya Esan. Tapi ibunya namanya Jelita, yang dari Lembang Zoo guys. Dan bapaknya Sarukan. Berarti anak harimau ini adalah adiknya Esan. Adiknya Esan langsung guys, cuma beda ibu doang. Gue mau ketemu langsung, lihat guys, anak-anaknya lihat. Lucu banget, ini gue lihat ini anak harimau ini ya. Bener-bener Esan tiplek. Esan kecil kayak gini guys. Beda sama Teona, beda sama Jinora. Kalau Teona agak mirip Jinora. Teona lebih ke Jinora. Tapi kalau ini Esan banget pas kecil nyamperin, halo sayang. Sini halo sayang. Ini gue nostalgia banget lihat mereka guys. Bener-bener Esan ketiplek. 2 lagi dulu kan Esan sama adiknya Asmira ya. Nah ini juga 2an dan wah nostalgia parah, ini mirip banget guys sama Esan pas kecil. Lucu banget. Van, ini anak harimau 2 ekor lahir tanggal berapa Van? Ini dia tanggal 12 Juli. 12 Juli ya? Iya, 2025. Berarti ini umurnya 2 bulan lebih ya? Iya, 2 bulan lebih. Lucu banget. Ini anaknya dari Sarukan sama Jelita ya berarti? Sama Jelita, betul. Adiknya Esan berarti kan? Adiknya Esan ya, cuman beda indukan betinanya mungkin ya. Iya betul, beda ibu. Nah ini dirawatnya sama induk atau sama orang? Kalau yang ini kebetulan dia sama induknya, jadi ketika dia lahir induknya mau menyusui. Wah, jadi kita nggak hand rear gitu. Enak banget. Itu induk yang mahal ya, induk mahal karena merawat anaknya. Jadi enaknya itu dapat ASI-nya langsung dari induknya guys. Itu kan ASI yang terbaik dari induknya. Jadi kalau susu formula yang biasa gua kasih itu backupan kalau misalkan induknya nggak mau ngerawat anaknya kayak Jinora gitu kan, beberapa kali nggak mau ngurus anak, akhirnya kita yang ngerawat pakai susu formula. Nah tapi yang ini dirawat sama induknya guys, jadi ASI-nya langsung sama induknya. Iya betul, sama induknya. 2. Ini jenis kelamin apa? Ini jantan keduanya. Jantan dua-duanya. Ya, jantan dua-duanya. Lucu banget. Udah kasih nama belum? Belum. Ini kebetulan belum dikasih nama, cuman untuk nama sementaranya Huru dan Hara. Huru Hara. Iya. Oh, nama sebenarnya Huru Hara. Nama aslinya sih belum. Belum ada ya? Masih barangkali Asep mau ngasih nama boleh. Oh, udah banyak nama harimau di sini dari gua. Ini kira-kira beratnya berapa? Kemarin kita timbang terakhir 9 kilo. 9 kilo ini? 2 bulan? Waduh. Di 1 minggu sebelum hari ini ya? Iya. 9 kilo. Mungkin sekarang 9,5 lah. 9,5 kilo. Lucu banget. Guys, izin main sama ini ya. Boleh, tigernya kita lihat lebih dekat guys. Ini adiknya Esan guys. Yang dirawat sama induk. Biasanya kalau dirawat sama induk nggak sejinak, kalau dirawat sama orang ya beda ya. Ada hissingnya. Tapi coba gue lihat dulu. Halo sayang, sini. Halo. Esan banget ciple. Halo sayang. Halo sini adik. Halo adik. Sini lihat nih. Tuh jalan-jalan terus guys, aktif banget, lucu banget tuh lihat. Jalan. Kita lagi kabur ke sana. Ini nggak boleh jauh-jauh, sini adek. Umur segini masih diajak main di luar biar dia beraktivitas kayak gini guys ya. Esan juga pas kecil kayak gini guys, diajak beraktivitas guys. Halo sayang. Tuh gak mau diem guys. Ada main. Halo sayang, aduh. Tuh main guys, main. Mau kemana? Mau lari kemana? Gemesnya sini. Dan ngeliatin tuh guys, sini. Kalau mereka nggak caving guys, karena sama induk guys ya. Jadi sama orang agak apa ya? Nggak begitu terbiasa karena sering sama induk. Halo sayang. Wait, lari tuh guys. Lucu banget. Halo, itu mukanya Esan banget.
Tuh ini adiknya Esan. Nih anak harimaunya sehat guys, karena udah dapat sama induk sih, jadi nggak usah khawatir. Kalau induk yang mau ngerawat orang nggak usah pusing, cuma memantau aja. Tuh dia caving nggak caving deh guys. Liatin. Tuh bising gitu ya kan. Ini apa tuh, kakek atau apa? Oke, terima kasih Elvan, Pak Ucup udah diliatin anak harimaunya. Saya mau ikut keliling lagi. Sehat-sehat guys, lucu anak harimau. Bye bye adek, sehat-sehat sampai besar ya. Ini adik Esan ini. Amin. Terima kasih adek. Oke guys, gue lagi berada di ujung Bandung Zoo ya. Ujung Bandung Zoo ini adalah kandang gajah Sumatera guys. Kita udah ketemu Ira sama Salma. Gajahnya lagi santai guys, lucu banget. Coba lihat fisiknya, ada luka nggak? Mulus. Apa nggak bawa makan? Kalau mau ngasih makan harus tanya kiper dulu guys ya. Gue nggak berani ngasih makan kalau nggak diizinin di kebun binatang manapun. Nggak boleh intervensi. Halo Salma. Mau coba kasih makan? Boleh. Tuh, tawarin baru mau guys. Kalau mau coba kasih makan baru boleh. Fisiknya sejauh ini kita lihat dari ujung ke ujung sih ya, satwa ya, dari kita tadi kan mulai dari ujung kandang sana sampai sini kita lihat satuannya gue netral ya, maksudnya kayak gue pengen fokus ke satuannya sehat-sehat sih guys, satunya sehat-sehat, bahkan ada yang sampai beranak pinak. Selain itu yang gue perhatikan adalah lingkungannya, walaupun tidak beroperasional tapi lingkungannya bersih guys, gak ada sampah, mungkin gak ada pengunjung juga ya, jadi sampahnya organik gitu. Gue kemarin khawatir banget kayak gimana satunya, apa kabar kalau nggak beroperasional kayak gini. Nah ini kasih makan guys. Oke, ini kita kasih jagung sama pisang guys. Pisangnya kita kasih satu-satu biar awet. Nih, sama makan. Iya. Set. Oh ya, makan. Iya. Sekali kunyah ini, sekali makan 1 kuintal sekali sehari guys. Ini hanya 9 aja ya. Asal masukin mulut dikunyah nggak sih? Kunyah nggak? Gak kerasa ini kayak kita dikasih kuaci guys kalau orang kayaknya. Segini-gini kayak makan kuaci bagi orang guys, gak kerasa. Belalainya kalau kalian pernah megang ya, atau buat teman-teman yang belum tahu, belalainya keras banget, otot semua. Ini kayaknya serabut otot paling banyak ya kalau waktu itu ya. Otot paling banyak ini guys, serabut otot paling banyak tuh belalai gajah. Gajah tuh binatang yang besar, kuat, dan pinter. Jadi hebat banget, luar biasa guys. Gajah tuh punya memori yang sangat tajam ya, sangat kuat memorinya. Jadi hebat, ditambah pinter, lucu lagi gajah tuh. Oke guys, kita udah keliling semua guys ya. Sekarang gue mau ngobrol sama Pak Rahman selaku penanggung jawab untuk satwa-satwa di Bandung Zoo ini. Kita langsung aja sambut. Selamat siang Pak Rahman. Selamat siang. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Iya. Pak, ini saya mau ngobrol dikit mengenai nanya, karena kan seperti yang kita tahu kan Bandung Zoo tutup udah hampir 2 bulan ya. Betul. 2 bulan lebih ya. Ya, hampir 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan. Kalau itu kan gak ada pemasukan sama sekali atau ada? nggak ada pemasukan sekali. Gak ada sama sekali. Gitu, ya. Nol pemasukan, nol. Karena pemasukan biasanya dari pengunjung ya, tiket dan Betul. penjualan lain-lain ya. Siap, terutama untuk pakan ya. Gitu. Iya, untuk makan. Kalau tutup kayak gini terus, Bandung Zoo bertahan berapa lama Pak? Perkiraan bisa bertahan berapa lama untuk membiayai semua ini? Karena kan per bulannya pasti besar ya. Betul. Ratusan juta ya Pak? Per bulannya ratusan juta. Saya juga tidak bisa memprediksi ini sampai kapan bisa bertahan. Karena dengan pembiayaan pakan ya kurang lebih 400 juta per bulan tuh ya sungguh sangat berat sekali. Ya, betul. Apalagi dengan ditutupnya kebun binatang ini, kami atau ya yayasan juga mungkin tidak tahu persis sampai kapan ini bisa bertahan apa memberi makan satwa gitu ya. Gua kepikiran gitu, takutnya kedepannya kayak zaman Covid lagi, banyak kebun binatang sekarat. Kalian kan tahu pas zaman Covid kan semua kebun binatang sekarat, nggak ada yang nggak minta donasi, semuanya Betul. sekarat minta donasi karena ditutup selama itu biayanya per bulan bengkak itu ya siapa yang mau bayar gitu ya. Termasuk kondisi Bandung Zoo seperti ini. Maka dari itu ada solusi nggak Pak untuk kondisi seperti ini? Rencananya atau plannya seperti apa Pak dari yayasan? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini mungkin saya menghimbau semua orang yang care terhadap satwa untuk bisa memberikan baik itu donasi ya. Oke. Ya, donasi, mudah-mudahan banyak orang yang ingin menyumbangkan, dan kami berharap ini menjadi wadah yang akan mungkin memberikan donasi itu ke FK3I. Jadi donasinya bukan langsung ke Bandung Zoo? Jangan langsung ke kebun binatang, mungkin ada perkumpulan yang menampung, nanti kita diberikannya dalam bentuk pakan aja gitu, jangan dalam bentuk uang ya. Oh, jadi kalau misalnya orang donasi, nanti dari FK3 ini memberikan
pakan. Jadi Bandung Zoo nerimanya udah bentuk barang, Betul. bukan uang cash ya. Bukan uang cash. Jadi nanti misalkan FK3I itu sudah tertampung, Iya. karena kami punya vendor-vendor yang memang setiap hari itu mengirim pakan. Jadi mungkin mereka bisa langsung berhubungan dengan vendor biar kami di sini langsung menerima pakan sesuai dengan kebutuhan kami setiap harinya seperti apa atau setiap minggu begitu. Iya, iya. Jadi gini guys, jadi untuk sekarang ada namanya FK3I ya. Nih gue lihat dulu FK3 itu apa. FK3 itu adalah Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia. Jadi emang forum untuk konservasi. Sekarang udah disiapkan wadah untuk siapapun yang mau bantu. Jadi ntar biaya donasinya diterima oleh FK3I dan dibelikan kebutuhan untuk di sini ke vendornya. Jadi Bandung Zoo itu menerimanya langsung dalam bentuk pakan. Bukan uang. Dan jadi kalau teman-teman mau donasi bisa ke sini ya. Bisa di sini kalau misalkan teman-teman ada yang mau bantu, itu kondisi di sini kan karena tutup, bisa bantu ke sini atau juga bisa langsung kasih pakan ya ke Kasih sini. pakan. Boleh juga, guys. Jadi gitu. misalkan kalian ada buah-buahan atau apa beli gitu ya, terserah bisa dikirim ke sini karena seberapapun bantuan kalian itu sangat bermanfaat gitu. Apalagi Betul, kalau misalkan banyak. Gue juga ngerasa sih karena gue nggak mau satu menjadi korban atas perihal ini gitu guys. Jadi gue di sini pengen banget ngejaga satuannya biar tetap seperti ini, sehat-sehat semua. Jangan sampai kesejahteraannya menurun. Jangan sampai mereka jadi sakit, jadi kelaparan di sini. Gue nggak mau banget karena ini tanggung jawab manusia sebetulnya. Jadi gue kesini udah keliling-keliling bareng teman-teman semua, udah ngeliatin satwa-satuannya, terutama satwa-satwa yang paling penting ya seperti gajah, kayak harimau, terus juga tadi tapir, satwa-satwa endemik punya Indonesia juga ya yang harus kita jaga banget karena populasi sedikit. Gue lihat alhamdulillah aman. Teman-teman juga lihat sendiri lah di kamera seperti apa ya. Gue juga di sini benar-benar subjektif pada satuannya dan alhamdulillah aman. Dan gue mikirnya kedepannya seperti apa. Kalau misalkan tutup terus, semoga bisa cepat beroperasi lagi untuk kesejahteraan satuannya biar ada biaya pakan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan itu masih belum bisa berjalan, kita harus ada backup nih. Backupnya mungkin teman-teman bisa membantu seberapapun dalam bentuk apapun ya. Jadi nggak harus uang, bisa ngasih buah langsung, mau ngasih daging langsung, bisa langsung aja datang ke Bandung Zoo Pak ya. Siap. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih banyak untuk informasi Terima ya Pak. kasih AA Semoga sudah nengok kami di sini Ya. dan mudah-mudahan AA sehat selalu. Amin, amin. Satwa kami juga di sini tetap sehat. Amin. Amin. Berkat mungkin dari teman-teman dan dukungan dari semua pihak, kami atas nama dari rekan-rekan yang ada di sini, sahabat-sahabat kami satwa, semoga sehat selalu. Amin, dan teman-teman juga sehat selalu. Amin. Semoga semua sehat, lancar semua guys Amin, ya. amin. Karena gue dulu dari sini kan paling cerita ngurus Esan di sini hampir tiap hari datang. Jadi kayak udah rumah kedua. Gue udah hampir Wah, kenal sama mantap. semua kiper-kiper di sini gitu. Jadi gue ngerasa banget Betul, seperti apa betul. kondisinya, apalagi kalau misalkan tutup gitu. Jadi ya Siap. gue ngerasa ada kayak wah gue harus datang nih, harus melihat kondisinya dan menceritakan ke masyarakat luas. Kurang lebih seperti itu guys. Siap. Kalau dengan pergerakan dari orang banyak, walaupun sedikit itu manfaatnya besar gitu. Yang penting geraknya banyak. Kurang lebih seperti itu sih. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih sama-sama. A. Selamat siang Pak. Selamat siang, sehat selalu A. Amin. Oke guys, jadi sampai sini kontennya. Buat teman-teman yang penasaran, khawatir, kemarin juga banyak yang mention ke gua untuk bahas ke sini seperti apa. Bukannya gua nggak mau, tapi kemarin masih belum bisa. Ini juga akhirnya baru bisa, alhamdulillah baru bisa dibolehin untuk ke sini ya, karena kan ya mungkin menyangkut banyak pihak ya sekarang guys ya. Jadi gua baru bisa ke sini, gua lihat kondisi satuannya, gua liatin ke teman-teman semua seperti apa, termasuk lingkungan di Bandung Zoo-nya. Kalian lihat semua ini, nggak ada pegawai aja bersih gini, nggak ada sampah anorganik, nggak ada guys. Sekarang nggak ada pengunjung juga ya, tapi lihat daun aja bersih gitu, maksudnya masih dirawat karena kan lingkungan ini berpengaruh sama satwa yang ada di sini. Jadi harapan gua kita ada bantuan berapapun sih, kalau gua menghargai berapapun bantuan kalian untuk kesini, untuk satwa yang ada di sini, karena satwa yang di sini itu bukan semuanya punya yayasan. Semua satwa yang ada di kebun binatang bukan milik kebun binatang itu sendiri, enggak 100%, ada yang punya negara. Oke teman-teman, thank you nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gua. Jangan lupa untuk join YouTube membership. Jangan lupa untuk beli Alen, ada di e-commerce kesayangan kalian atau di pet shop, bikin kucing lebih sehat. Dan see you in the next video guys. Thank you nonton. Bye bye.